Setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang setia, dan karena itu sudah sepantasnya kita menyanyikan tentang kasih setia Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama, dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak El. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa, kita lakukan pujian kemurahan Tuhan. Mari dengan pujian ini kita semua mau mengaku bahwa kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan, dan kita percaya sampai kapanpun kemurahan Tuhan yang akan menyertai kita. Kita lakukan pujian ini, kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Silakan Bapak El pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih pada malam di penghujung tahun 2020 ini. Tinggal beberapa saat lagi, kami akan meninggalkan tahun 2020 untuk memasuki tahun 2021. Ya Bapa, kami keluarga besar dari anak keturunan cucu Mbak Iribu di seluruh tempat bersekutu, beribadah kepadamu Bapa. Walaupun kami hanya bersekutu beribadah melalui online ini Bapa. Kami percaya Engkau melihat itu semua. Engkau tahu segala niat dan hati kami. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu malam ini, berkati dan urapi dan tahirkanlah seluruh persekutuan ibadah kami ini. Supaya melalui persekutuan ibadah kami ini, nama Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat dipermuliakan di bumi maupun di surga. Dan biarlah kiranya melalui persekutuan kami ini, kasih Tuhan Yesus Kristus memenuhi seluruh kehidupan kami pribadi-pribadi, supaya ikatan persaudaraan kami ini semakin lebih terikat, lebih dekat, dan Tuhan lebih dekat juga dengan kami. Ya Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh persekutuan kami ini, ibadah kami ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Bapak El, puji Tuhan. Baik Bapak, Mama, Opa, Oma, kakak adik semua, mari kita siap hati. Kita akan sama-sama menerima berkat firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan kita baca bersama, renungkan bersama pada saat ini akan diambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 14. Untuk itu kita akan dituntun doa oleh Opa John, dan selanjutnya Kak Puput akan memimpin kita dalam membaca firman Tuhan. Silakan Opa John. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing, Bapak Mama sekalian. Kita akan membaca kitab Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai ayat 14. Silakan Opa John. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami merasakan ada pimpinan, ada tuntunan Tuhan yang mengantar kami sampai ujung tahun 2020 ini. Kami percaya kehidupan kami ada dalam rancangan-Mu. Kami tahu bahwa kami mau belajar terus untuk memahami apa kehendak Tuhan. Kesempatan malam ini kami sudah hadir di hadirat-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu. Dan kami percaya Kau akan memimpin dan memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh bertambah sukacita dan makin teguh iman kami di dalam Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu mendengar firman-Mu. Amin. Terima kasih Opa John, Tuhan berkati. Silakan Kak Puput. Keluaran pasal 33 ayat 12 di bawah berikut, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Puji Tuhan, terima kasih Kak Puput yang sudah memimpin kita membaca Alkitab. Bapak Mama, Opa Oma, kakak adik semua, kita semua pasti berbahagia sesuai dengan perkataan Yesus kalau kita memelihara firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Sekali lagi Shalom semuanya. Bapak Mama, tadi kami di Gereja Paulus, ketong baca juga firman Tuhan yang sama, tapi ketong membaca secara lengkap dari ayat 1 sampai ayat 14. Dan kesempatan ini beta ingin berbagi dengan ketong semua perenungan firman Tuhan yang tadi ketong semua ikuti di Gereja Paulus. Dan kita mau mengajak ketong melihat firman Tuhan ini sebagai satu cara Tuhan untuk menunjukkan kepada ketong bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Dan kebaikannya itu bukan hanya kebaikan karena dia mengatakannya, tetapi karena benar-benar umat Israel membuktikan kebaikan Tuhan itu. Nah, di dalam Alkitab kita, ketong semua diajarkan bahwa dalam ketong punya perjalanan bersama Tuhan, ada bagian di mana ketong harus mengakhiri sesuatu supaya ketong bisa memulai sesuatu yang baru. Nah, untuk ketong bisa memulai sesuatu yang baru, maka ketong harus pastikan bahwa ketong sudah mengakhiri sesuatu yang lama itu dengan baik. Kalau ketong belum mengakhiri sesuatu yang lama dengan baik, maka ketong akan kesulitan untuk memulai sesuatu yang baru dengan baik juga. Dan memang dalam ketong punya pengalaman, misalnya di sekolah, ketong hanya bisa naik kelas 2,
kalau ketong beres di kelas 1. Atau ketong bisa pindah ke SMP kalau ketong sudah beres dengan SD. Tapi kalau ketong belum beres dengan satu bagian, ketong mungkin pindah ke bagian yang lain dengan lebih baik. Karena itu, kesempatan ini mari ketong lihat bagaimana Tuhan menyertai ketong mengakhiri setiap bagian hidup dengan baik supaya dia bisa tuntun ketong masuk ke bagian yang lain yang dia sudah siapkan bagi ketong. Tetapi ada satu hal yang indah di dalam ketong punya Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan Allah kita itu bukan Tuhan Allah yang hadir pada saat dia memulai saja. Tapi dia itu Tuhan Allah yang ketika dia sudah memulai, dia akan terus bekerja sampai pada akhirnya. Dia akan menyelesaikannya. Dan Yesus di dalam firman-Nya, kitab Wahyu, dia menyaksikan dan menyebut dirinya sebagai Alfa dan Omega. Nah, Alfa Omega ini kan huruf Yunani ya, Bapak Mama, Opa Oma. Dan ini huruf yang pertama, huruf yang terakhir. Atau kalau dalam ketumpung abjad, A sampai Z. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang bahwa dia adalah Allah, Alfa, dan Omega, ketong semua pasti percaya, ketong semua tahu bahwa yang Tuhan Yesus maksudkan bukanlah dia itu Allah yang hanya ada di awal dan kemudian tiba-tiba muncul lagi di akhir. Tapi dia Allah dari awal sampai akhir. Dan dia mau kita juga jadi umatnya yang mengenal dia sebagai Allah yang ada di awal seluruh hidup kita. Dia juga Allah yang ada sampai di akhir. Nah, ada satu bagian Alkitab yang mengingatkan ketong di kitab Yeremia pasal 1 ayat 5. Di kitab itu Tuhan bilang begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ketong belum ada saja Tuhan sudah punya rencana yang lengkap untuk ketong hidup. Belum dibentuk dalam rahim saja Tuhan sudah punya rencana yang lengkap untuk ketong hidup sampai dengan akhirnya. Dan firman Tuhan mau ajak ketong untuk menyadari bahwa Tuhan itu Allah yang memang sudah ada sejak awal dan karena itu dia akan menuntun ketong sampai akhir. Tapi dalam ketong punya bacaan pada malam hari ini, kitab Keluaran, diceritakan bahwa Tuhan kan menuntun umat Israel. Dia yang bawa umat Israel keluar, mengakhiri satu tahap kehidupan di Mesir. Sudah selesai Mesir, dia bawa mau menuju ke Kanaan. Dan dia janji, dia bilang dia akan menyertai dalam seluruh perjalanan. Dan bangsa Israel mau ikut berjalan karena dong tahu siapa yang akan menyertai dong. Tapi ternyata di tengah jalan kemudian kalau ketong baca di ayat 3 misalnya, Tuhan bicara dengan Musa. Musa, aku tidak akan berjalan lagi bersama umatku. Tuhan memutuskan untuk tidak lagi mau berjalan bersama umat Israel. Nah, Bapak Mama, Opa Oma bayangkan, ini umat yang tadinya yakin bahwa dong akan berjalan bersama Tuhan. Dan memang betul Tuhan jalan sama-sama dengan dong. Tapi ternyata di tengah jalan Tuhan bilang, sonde, beta sonde mau jalan lagi bersama-sama dengan Besong. Silakan Besong jalan sendiri bersama Musa. Tapi kemudian Musa dalam ketong pembacaan dia bilang, waduh, kalau ketong disuruh berjalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan, kalau Tuhan sudah jalan sama-sama dengan ketong, terus ketong mau kemana? Nah, Bapak Mama kan tahu, Musa ini kan tidak pernah pergi ke Kanaan. Mungkin dengar Kanaan pun jarang, hanya tahu bahwa nenek moyangnya berasal dari sana. Abraham, Ishak, Yakub itu pernah ada di sana, tapi kemudian migrasi ke Mesir karena kelaparan, lalu hidup di Mesir 430 tahun, maka tanah air mereka di Kanaan itu hanya nama yang mereka kenal, tapi jalan ke sana lewat mana kan dong son tahu. Musa aja son tahu. Sehingga di dalam kitab Keluaran 3:3 ini Musa bilang, Tuhan jangan suruh kami berangkat dari sini kalau engkau tidak menyertai kami. Kenapa? Karena kami tidak tahu jalannya lewat mana. Nah, kalau begitu, maka ketika Tuhan bilang bahwa dia tidak mau lagi berjalan bersama-sama dengan umat Israel, ini kan perkara besar. Waduh, kalau Tuhan mau jalan sama-sama dengan ketong, terus ketong menuju kemana? Ketong mau lewat mana? Rutenya apa? Nah, ini pasti akan sangat jadi persoalan serius bagi bangsa Israel. Nah, karena itu kemudian Musa berdoa, Tuhan,
biarlah kami mendapat kasih karunia-Mu. Berjalanlah bersama kami. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama kami, selesailah kami pasti sesat atau kami pasti akan tidak jadi sampai ke tujuan. Nah, ini permohonan Musa yang sangat serius kepada Tuhan, sehingga kemudian Tuhan akhirnya memutuskan, oke, Tuhan mau berjalan bersama-sama lagi dengan umat Israel dengan satu syarat. Jangan lagi pakai perhiasan. Nah, ini memang pasti bagi ketong ini sudah ada hubungan ya, berjalan ke Kanaan, tapi syaratnya tidak boleh pakai perhiasan supaya Tuhan mau berjalan bersama. Nah, ini sebenarnya punya makna. Kalau ketong kaitkan dengan pasal 12, pasal 32, ketong akan mengerti kenapa Tuhan melarang umat Israel pakai perhiasan. Supaya dong jangan mengulangi dong perbuatan di Gunung Horeb. Waktu Musa pergi ke atas gunung untuk menerima lagi 10 perintah Tuhan di dua loh batu itu, kan umat Israel bikin patung anak lembu dari emas. Padahal perhiasan emas itu kan bekal yang dong bawa dari Mesir, itu pemberian dari orang-orang Mesir untuk nanti akan dipakai pada saat dong membangun kemah suci, membuat peralatan-peralatan ibadah, tapi ternyata dong sudah pakai untuk tujuan yang lain. Dong bikin patung anak lembu emas. Dan karena itu Tuhan bilang, mulai sekarang jangan pakai perhiasan, supaya jangan besok tergoda untuk salah gunakan itu perhiasan untuk membuat Allah yang lain. Tapi sebenarnya ketika dong bikin anak lembu emas itu dong bukan sedang menyembah Allah yang lain. Hanya karena dong tidak tahu Allah Abraham, Ishak, Yakub itu wujudnya seperti apa. Dong tetap menyembah Allah Abraham, Ishak, Yakub, hanya dong ingin membuat wujudnya yang bisa dilihat, yang bisa diraba, yang bisa dong bawa kemana-mana. Maka kemudian dong bikin anak lembu emas itu. Tapi Tuhan tidak berkenan. Maka Tuhan bilang, aku mau berjalan bersama-sama dengan kalian kalau kalian meninggalkan perbuatan yang lama. Jangan lagi mengikuti Allah versimu, tetapi berjalanlah bersama Allah yang ada bersama-sama dengan kalian. Allah yang dikenal oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Bapak, Mama, Opa, Oma, kakak adik semua, dari cara Tuhan memperlakukan umat Israel dalam menuntun dongkung perjalanan. Jadi ketong merenungkan banyak hal. Ketong pasti sama seperti umat Israel, ketong mau supaya dongkung perjalanan itu dituntun oleh Tuhan. Nah, tahun 2020 ini ketong sudah jalani mulai dari tanggal 1 Januari, ini ketong sudah sampai di hari terakhir. Tinggal beberapa jam lagi ketong selesai. Nah, mari ketong evaluasi, mari ketong refleksi. Selama tahun 2020 ini, ketong berjalan bersama siapa? Ya, sebagai anak-anak Tuhan, pasti ketong percaya bahwa ya ketong berjalan bersama Tuhan. Tapi mari ketong berefleksi dari pengalaman umat Israel. Dong berjalan, dong berpikir dong lagi jalan dengan Tuhan. Tapi Tuhan yang dong bayangkan itu Tuhan seperti yang dong bikin sendiri. Yaitu Tuhan dalam bentuk anak lembu emas. Padahal bukan Tuhan seperti itu yang sedang jalan bersama-sama dengan dong. Dong merasa jalan dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan kan sudah meninggalkan dong. Tuhan sana mau jalan dengan dong lagi. Nah, ini sebenarnya refleksi buat ketong semua malam hari ini. Tahun 2020 ini kan bukan tahun yang biasa ya, tahun yang istimewa. Ketong sana mengatakan ini tahun yang berat saja, tetapi tahun yang istimewa karena ketong mengalami satu pandemi yang serius di seluruh dunia. Tapi mari ketong berefleksi, di tahun 2020 ini, apakah ketong berjalan bersama Tuhan? Tapi sebenarnya yang lebih penting bukan soal apakah ketong berjalan bersama Tuhan atau sonde. Soal yang lebih serius adalah apakah Tuhan masih berjalan bersama-sama dengan ketong, ataukah seperti umat Israel, Tuhan sebenarnya sudah tinggalkan dong. Tuhan susone jalan lain sama-sama dengan dong. Jangan-jangan dalam ketemu perjalanan tahun 2020 ini, ketong yang merasa Tuhan jalan sama-sama dengan ketong, padahal sebenarnya Tuhan tinggalkan ketong.
Nah, ketong butuh orang-orang seperti Musa yang tahu bahwa berjalan tanpa Tuhan itu pasti celaka. Dan karena itu dia meminta dengan sangat, Tuhan jangan tinggalkan mereka. Walaupun mereka tidak sadar nih, Tuhan sedang jalan dengan mereka atau tidak, tapi tolong Tuhan jangan tinggalkan mereka. Berjalanlah bersama-sama dengan mereka lagi. Dan memang Tuhan akhirnya mau berjalan lagi bersama-sama dengan mereka. Nah, ini satu refleksi buat ketong. Apakah tahun 2020 Tuhan masih jalan sama-sama dengan ketong toh? Atau Tuhan sebenarnya sudah tinggalkan ketong, hanya ketong saja yang merasa Tuhan masih sama-sama dengan ketong. Nah, karena itu di perjalanan 2020 ini mari ketong sadar kembali seperti kata Tuhan, Dia itu Allah Alfa dan Omega. Dari awal sampai akhir. Maka Dia itu bukan Allah yang hanya berkati ketong di awal, terus nanti tunggu di akhir baru Dia berkati lagi. Tapi di sepanjang perjalanan itu Dia ada. Tapi bagaimana ketong membuktikan bahwa Dia ada? Ya, ketong membuktikannya dengan ketong punya iman bahwa dalam seluruh perjalanan sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember ini hari, ada 3 hal yang mudah-mudahan bisa menolong ketong merasakan bahwa Tuhan benar-benar ada. Hal yang pertama, dalam perjalanan tahun 2020 ini, ketong sadar bahwa sonde ada apapun yang terjadi secara kebetulan dalam ketong hidup. Bahkan pandemi COVID ini juga bukan hal yang kebetulan. Semuanya ada dalam skenario Tuhan, semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Dan kalau ketong percaya bahwa ini semua ada dalam skenario Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan, maka pasti perjalanan sesukar apapun, sebaik apapun, ketong akan bilang bahwa ini bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Yang kedua, mari ketong juga sadar bahwa kalau Tuhan ada sama-sama dengan ketong, berarti apapun yang ketong alami di tahun 2020, mungkin ketong pernah ikut rapid dan reaktif, atau ketong lolos, atau ketong bahkan mungkin positif tapi sekarang sudah negatif, apapun yang ketong alami, ketong katakan bahwa semua itu tidak sia-sia. Bahkan hal yang paling sukar sekalipun itu bukan hal yang sia-sia, tidak perlu disesali, tidak perlu ada penyesalan terhadap apapun yang ketong alami di tahun 2020, karena Tuhan pakai semuanya. Tuhan akan punya cara untuk membuat ketong mengerti bahwa tidak ada yang sia-sia, bahkan dalam hal yang kelihatannya paling buruk sekalipun. Yang mungkin ketong bilang ketong ini sial. Ya, ketong ulang-ulang ya, hidup di 2020 ini sial. Tapi mana ada dalam Tuhan ketong ngomong seperti itu. Yang ada adalah ketong bilang ketong bersyukur bahwa dalam Tuhan seperti umat Israel diizinkan 430 tahun jadi hidup di Mesir, jadi budak sekian lama, tapi ada pelajaran berharga di sana. Dong jadi lebih kenal Tuhan, lebih hargai hidup, lebih hargai sesama. Dan yang ketiga, kalau ketong tahu bahwa Tuhan berjalan bersama-sama dengan ketong, maka ketong akan percaya bahwa dalam perjalanan ini ada banyak hal yang kelihatannya mustahil, tapi Allah membuatnya menjadi mungkin. Ada banyak hal yang kelihatannya impossible, tetapi Allah membuatnya jadi ya possible. Ya, ketong pasti pernah ya ikuti permainan kata impossible. Impossible, I am possible, bukan impossible. Ya, segala sesuatu di dalam Tuhan itu pasti mungkin. Tidak ada apapun yang membatasi Allah kita. Walaupun dia tidak tampak bagi ketong, tetapi semua yang dia kerjakan dalam hidup bangsa Israel itu adalah apa yang juga terjadi dalam ketong hidup, yang ketong katakan bahwa aduh, ini sebenarnya hal-hal yang mustahil terjadi, tapi ketong sudah melewatinya. Bisa lewat di tahun 2020 itu sesuatu yang ajaib, karena ya ketong tahu bahwa ada banyak kedukaan di dunia ini. Mau menuju 2 juta orang yang meninggal karena COVID di seluruh dunia ini. Nah, karena itu ketong bisa ada sampai hari ini, mari ketong katakan bahwa ini bukan kebetulan, dan karena itu apapun yang ketong alami dalam hidup ini tidak ada satupun yang sia-sia. Kalaupun sampai ini hari masih ada hal yang sulit ketong alami, mari ketong percaya bahwa
belum selesai. Tuhan masih terus bekerja dan semua yang kelihatannya tidak sesuai harapan hari ini, satu saat ketong akan bersyukur bahwa tidak sia-sia. Dan karena itu, mari ketong percaya bahwa di dalam Tuhan, ketong akan lakukan hal-hal yang ajaib bersama Tuhan dan tidak ada apapun yang bisa membatasi ketong untuk melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Mama, ini pengajaran dari perjalanan umat Israel. Mereka berjalan bersama Tuhan, tapi Tuhan sempat ingin meninggalkan dong, karena dong terlalu sombong, terlalu keras kepala, tidak mau diatur. Tapi mari kita belajar kalau di tahun 2020 ketong sempat mengalami hal seperti umat Israel, ketong mari percaya bahwa sebenarnya Tuhan sudah pernah tinggalkan ketong. Amin ya. Tuhan dia pernah tinggalkan ketong, entah ketong sakit, ketong susah, ketong banyak tantangan, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan ketong, makanya ketong masih bisa beribadah sama-sama pada malam hari ini. Kita selesai sampai di sini, Bapak, Mama, Opa, Oma, perenungan firman Tuhan, kiranya apa yang ketong baca, renungkan bersama dari kehidupan umat Israel, menolong ketong untuk melihat kembali ketong punya perjalanan hidup dari awal sampai dengan akhir ini. Tuhan ada, Tuhan ada. Dan karena itu, mari dengan hati yang penuh dengan kerendahan, dengan syukur, ketong bilang, Tuhan, sejak awal ketong melangkah, Tuhan sertai ketong. Sonde ada yang kebetulan, semuanya ada dalam skenario Tuhan. Ketong berhasil, itu bukan kebetulan. Tapi kalau ketong sakit pun, tidak ada yang sia-sia dalam kesakitan itu. Dan Tuhan sudah buktikan bahwa dia ajaib. Dia adalah ahli dalam melakukan hal-hal yang ajaib. Karena itu, di akhir dari perenungan ini, kita ajak ketong semua, Papa, Mama, Opa, Oma, ketong bersaat teduh. Mari ketong ingat kembali perjalanan selama 2020, dan dalam saat teduh ini, ketong sama-sama mendengarkan satu pujian yang akan dinyanyikan oleh Kakak Otang bersama Kak Igo, dan biarlah kata-kata syair dalam lagu ini akan menolong ketong untuk melihat bahwa benar Tuhan ada dan dia menyertai ketong semua. Amin. Sejak awal perjalanan hidup yang tahun ini, ku temukan kegagalan demi kegagalan dalam hidupku. Dengan berbesarku ya ku pikul, berat di pundakku, Tuhan. Ku tersangkut jatuh dan aku jatuh lagi, Tuhan. Ku dengar gerak belakang datang mendekat, memanggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang berat di pundakku. Kau bawa aku keluar
keluar dari jalan yang penuh onak dan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, kau menggendongku. Hingga di saat ini, kemana kau memanggil Tuhan? Kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Hingga di saat ini, kemana kau memanggil aku Tuhan? Kan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Puji Tuhan, mudah-mudahan dengan pujian ini, ketong semua boleh kembali berefleksi bahwa sepanjang perjalanan yang ketong lewati, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai ketong. Dan untuk itu, beta ajak ketong semua, papa, mama, opa, oma, kakak, adik sekalian, mari ketong menaikkan doa, syafaat, dan syukur ketong kepada Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang akan ketong naikkan sama-sama. Mari, Bapak Oma, Bapak Mama, Kakak Adik semua, ketong satu hati, ketong berdoa. Tuhan, Bapa kami yang kekal, Bapa di dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, Allah yang sudah menyertai kami berjalan dari 1 tahun ke tahun yang berikut. Dan pada hari ini Tuhan, Engkau menuntun kami berjalan sampai ke hari yang terakhir di tahun 2020. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan di sepanjang jalan yang kami sudah lewati. Kami sadari, kami akui bahwa perjalanan dari hari ke hari bukanlah bagian yang mudah. Kami menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan pribadi maupun tantangan bersama. Kami akui bahwa kami hanya bisa melewati tantangan demi tantangan karena penyertaan Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, Engkau Allah Gembala yang baik bagi kami. Ketika Engkau menuntun kami, Engkau membawa kami bukan hanya ke padang rumput yang hijau, tapi Engkau juga kadang-kadang membawa kami ke lembah yang kelam. Tetapi kami percaya selama Tuhan menjadi gembala kami, walaupun kami ada di lembah yang kelam, kami pasti aman dan kami selamat. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, di sepanjang tahun 2020 ini, kami menyaksikan, kami menikmati betapa baiknya Tuhan bagi kami. Walaupun
Beberapa di antara kami ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami bahkan sakit yang serius, baik karena usia maupun karena berbagai tantangan. Kami sadari Tuhan, dalam kesakitan kami, dalam penderitaan kami, kuasa-Mu tetap bekerja di dalam kami. Bahkan kami mau percaya sebagaimana firman-Mu, bahwa kami kuat justru ketika kami lemah. Karena di dalam kelemahan kami, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Terima kasih Tuhan karena itu bagi kami, opa, oma, kakak, adik, bapak, mama yang masih bergumul dengan sakit. Kami mohon biarlah Tuhan tambahkan iman, tambahkan pengharapan, supaya kami tetap menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kesakitan dan penderitaan kami. Bahkan di tahun 2020 ini juga kami banyak mengalami kehilangan karena kematian. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami percaya bahwa walaupun ada yang hilang dari kehidupan kami berduka, kami menangis, kami rasa kehilangan yang amat sangat, tetapi Tuhan Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ya Bapak, di tahun 2020 ini juga kami sadari, kami akui begitu banyak berkat yang Tuhan beri bagi kami. Sebagai tanda Engkau mempercayakan kepada kami satu tanggung jawab dalam kehidupan ini. Baik dalam keluarga kami, ada yang memulai hidup rumah tangga yang baru, ada yang memulai pekerjaan yang baru, pendidikan yang baru, ada juga yang menerima tanggung jawab yang baru lewat jabatan pekerjaan yang baru. Terima kasih banyak ya Bapak untuk setiap berkat yang Tuhan beri bagi setiap kami yang mengalami keberhasilan, peningkatan karir dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami doakan Kakak Mengi bersama Maida yang Tuhan percayakan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar lagi di Kabupaten Kupang. Kami percaya Tuhan akan menyertai mereka dalam mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan lewat pekerjaan ini atas mereka. Terima kasih banyak ya Bapak, bahkan kami semua yang lain yang Tuhan sudah beri kepercayaan tanggung jawab dalam pekerjaan. Terima kasih banyak ya Bapak. Saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk orang tua kami yang ada di Kupang, yang ada di Jawa, di Jakarta, dimanapun ya Bapak dalam hari tua mereka, mereka tetap menjadi panutan kami, membimbing kami, mengingatkan kami, dan mempersatukan kami sebagai anak upu dari kekasih kami, Mbak Iriu. Tuhan berkati orang tua kami, opa oma dalam hari tua, yang Tuhan sudah berkati dengan umur panjang, Tuhan tolong lengkapi dengan kesehatan yang baik bagi mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga, Tuhan inilah doa kami. Banyak permohonan kami. Kami percaya Tuhan Engkau melihat kami tiap-tiap anak-anak dalam rumpun keluarga besar Pak Iriu. Dengar dan sempurnakanlah permohonan kami Bapa. Kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Baik, kita akan tiba pada bagian akhir dari ibadah kita saat ini. Kita akan menerima pengutusan. Untuk itu, kita semua dimohon untuk berdiri dan kita akan sama-sama melakukan pujian Tuhan Yesus baik. Bagi keluarga yang menyiapkan persembahan, pada saat pujian ini dapat mengumpulkan persembahan sambil kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik sambil kita menyiapkan persembahan syukur kita masing-masing dan juga kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Boleh bertepuk tangan di
Tuhan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari demi hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Baik, puji Tuhan, Bapak, Mama, Opa, Oma, Kakak, Adik semua. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan, dan mari kita sama-sama mengakui bahwa tidak cukup kata untuk kita mengucap syukur. Juga tidak cukup angka untuk kita menghitung berkat yang diberikan Tuhan bagi kita semua di sepanjang tahun 2020 ini. Mari kita percaya bahwa berkat Tuhan selalu tersedia. Karena itu, mari kita arahkan hati kita dan marilah kita menerima berkat Tuhan menutup tahun 2020. Tuhanlah Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah Opa, Oma, Bapak, Mama, kakak adik semua yang bertahan dan setia sampai akhir. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan. Amin, amin. Puji Tuhan, ibadah ketong sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati ketong semua dan shalom. 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 Shalom Tuhan. Hei, kasih menyala suara sudah. Shalom, terima kasih Ma Pendeta. Eti, terima kasih Om Otang. Meski di tengah-tengah ada masalah teknis dengan mic lagi. Tapi terima kasih. Terima kasih. Baru Papua. Oi, Papua, Om Randy, kenapa ya Om Randy? Om Randy? Sudah. Papua kayaknya sudah apa ya? Sudah mau dekat tahun baru. Silakan. Ini apa? Ini Tahun baru Papua, Om Randy. iya Om Randy. Om Randy mana? Om Randy masih ada kok? Om Randy, aduh. Om Randy masih di kamar kos kok atau di mana nih? Di rumah. Di rumah. Ini. Di rumah sendiri. Ya. Bapak Oma, Bapak Mama sabar dulu sebentar. Mama Leni dari Denpasar sudah membuat ada video. Ini ada yang suara ada yang muncul, ada yang kasih menyala suara ini. Ada, ini tolong dimatikan. Opalius kok, pasti di Opalius kok. Sudah. Nah, Mama Leni ada membuat satu kolase dari foto-foto yang sudah kita share beberapa waktu yang lalu. Jadi ini
mungkin tidak semua muncul karena memang itu hanya berdasarkan foto-foto yang sudah dikirimkan saja. Jadi yang belum tidak muncul di video yang berikut akan kita munculkan ini, jangan berkecil hati. Itu hanya gara-gara tidak kumpul tidak kumpul gambar foto. Nah, jadi kita bisa mau cari ini barang di mana. Oke. Iya, Mama Leni, beta hanya bantu sedikit hanya yang di depan saja. Taruh gambar video drone gereja Paulus, lalu ada yang tahun lalu main-main sebentar kebetulan ada di Kampung Namata di Sabu, lalu beta tambahkan sedikit saja. Beta putar. Ini Bapak Mama semua, kita ini saksikan ini apa yang sudah kita kumpulkan bersama-sama. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing.
Sudah. Itu terima kasih banyak Mama Leni yang sudah membuat video luar biasa ini. Ini beta po ana dong Rocky Yudan lihat baru dong bilang begitu. Itu siapa Bapak? Itu siapa Bapak? Ternyata dong saya terlalu kenal juga. Keluarga-keluarga yang ada di luar dari Kupang. Dia dong bilang, "Hei, itu siapa?" "Yo, ini Oma Umi." "Oh, ini Opa John." Nah, begitu ternyata luar biasa dengan ada gara-gara Covid ternyata ada sisi positifnya juga. Anak-anak dong bisa lihat dong Om Randy, dong Om Dita yang ada di Kalimantan, Opa Oma dong semua yang di mana-mana saja. Ini luar biasa. Nah, untuk itu, puji Tuhan memang ternyata Covid ini memang ada hal-hal yang ternyata kita dapatkan. Kalau kita misalnya ada Covid, mungkin kita misalnya akan pernah bisa ibadat, mengumpulkan orang dari banyak hal, coba utilize teknologi, Zoom, dan lain sebagainya untuk kita bisa beribadat bersama-sama. Opa Lius mulai kunyah-kunyah, Opa Lius belum makan kok. Opa Lius, minta maaf, Opa sulapar kok, Opa. Nah, kalau begitu supaya cepat kita seperti biasa yang Natal yang lalu kita sudah lakukan ini. Ada pesan kesan dari perwakilan. Dari perwakilan Kupang itu ditunjuk adalah Oma Nela untuk menyampaikan secara singkat, padat dan jelas Oma mantan guru. Jadi biasa kalau guru nanti omong panjang-panjang. Jangan Oma, ini kita sudah mengantuk juga. Oma, silakan Oma. Oma sampaikan secara singkat. Oma masih ada kok? Open open. Ini, mari Oma. Silakan Oma sampaikan secara singkat, padat dan jelas. Sampaikan apa selamat tahun baru kok untuk tahun ini yang sudah kita lewat 2020 dan kita akan sedikit lagi mau masuk ke 2021. Oma, silakan Oma. Selamat malam semuanya, baik yang ada di mana-mana, di Jakarta, di Jogja, di Semarang, di Betun, di Kupang sini, pokoknya di mana saja keluarga besar, anak cucu Bairiu, beta atas nama keluarga di Kupang menyampaikan selamat malam dan selamat mengakhiri tahun 2020 ini dengan menyatakan ucapan syukur dan terima kasih bahwa pada saat seperti ini, seperti tadi kata Norman, bahwa kita dengan adanya masalah pandemi ini, kita bisa saling melihat, anak cucu buyut bisa mengenal keluarga semua. Dan apa yang kita alami pada tahun 2020 menjadi pengalaman yang berharga bagi kita dan menjadi satu keinginan untuk makin dekat kepada Tuhan dan makin bersekutu dengan sukacita dan penuh kasih damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus di tahun yang baru ini, dan kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita dan pengharapan kita, keadaan kita kepada Tuhan, dan kita makin saling mendoakan, saling mendukung, dan saling mengasihi walaupun jauh, dan saling mengabarkan keadaan masing-masing supaya kami semua dapat mengetahui keadaan keluarga, terutama yang paling jauh di sana, Susarli. Semoga dia ingat dan dia mau mengasihi semua, mendoakan kami semua saling mendoakan dan saling mengasihi di dalam Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Oma, terima kasih Oma. Ini ada perwakilan, tapi ini ada satu orang yang dia tahun baru. Kita di sini di Kupang belum, masih tunggu 1 jam lagi. Tapi Om Randy Kale di Papua sana sudah tahun baru. Om Randy, mari sampaikan sesuatu ke Om Randy. Ini orang Papua, Pace Papua ini. Kalau waktu di Jogja Son pernah mengaku orang NTT, bilang orang Papua. Mari Om Randy, sampaikan sesuatu ke Om Randy. Silakan Om Randy. Om Randy. Om Randy lari hilang di mana?
Nah sudah. Nanti Om Randy nanti kok. Nah kalau begitu Om Randy ada tertahu ada bikin apa. Nah kalau begitu kita dari perwakilan Jakarta. Nah di sini di kolom yang bertugas ini belum ada. Siapa yang bertugas untuk mewakili Jakarta untuk menyampaikan tahun baru 2021 dan kita tutup tahun 2020. Dari Jakarta siapa kok? Opa John, ada Bapak Bea, ada Bapak Feki. Siapa kok yang nanti akan mewakili Jakarta? Opa John ada kasih mati suara, Opa John. Opa John omong-omong kita sudah dengar. Opa kasih menyala suara ke Opa. G. Kalau G kan ini Tamukung Jakarta itu kan Umi. Oh, Tamukung Jakarta ini Umi kok, Mama Umi. Marsu Mama Umi. Opa John toser bola pi ini Mama Umi. Silakan Mama Umi. Mama Umi masalah kok. Opa sudah Opa. Mama Umi. Mama Umi silakan Mama Umi. Ketong kan Tangerang, Opa Jakarta, Opa. Bapak Feki. Anak apa Feki? Bapak Feki. Siapa yang tinggal Barasa? Kita mungkin omong mewakili Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Temukung Mama Umi. Jabodetabek. Natal sudah kali. Ya ulang lagi kan itu. Opa John bilang mau pegang jabatan Temukung itu penting itu. Jadi memang sudah didaulat itu dia. Kan Natal udah Opa. Ya udah ulang lagi. Nah sudah mau Umi. Selamat tahun baru buat Bapak Mama, semua kakak adik, Om Tante. Dan mewakili Jakarta. Sehat-sehat di tahun 2021, tambah diberkati. Mbak Leni makasih, videonya sampai meneteskan air mata, kangen semua di sana. Ya, iya betul. Ya, Opa Lius, Oma Nela, Opa Wem, Oma Esa, Bapak John, sehat-sehat semua di sana Amin. Nah, selamat tahun baru. Tuhan Yesus berkati ketong semua. Terima kasih Ma Umi. Lalu Om Randy, kita mau suruh Om Randy ada urus anjing lah. Aduh, Om Randy. Mari Om Randy, sampaikan sesuatu Om Randy. Ini dari Papua jauh sekali Timika. Mau pergi Kupang saja dia pembiaya lebih mahal 3 kali lipat daripada kita pergi Jakarta. Mari Om Randy. Tapi Om Randy semula share Nona Kupang kayaknya supaya lebih lama di Kupang. Mari Om Randy. Sabar. Saya urus dulu. Nah, kalau begitu ada perwakilan dari Jogja ada kok, Semarang kayaknya Marita sana bisa. Tadi ada minta izin. Dari Jogja ada kok atau Kalimantan, Om Dita. Jangan alasan bilang listrik mati leh. Itu kapan kita hanya dapat lihat gigi sah. Sekarang Om Dita. Terang nih Kakak. Puji halo. Mana Om Dita? Salam semua, salam. Salam semuanya. Ya mungkin di sini sinyalnya aja kurang bagus nih ya karena habis hujan deras tadi ya. Ya pertama saya ucapkan selamat tahun baru buat semua keluarga, bapak, mama, opa, oma, adik, saudara semua yang ada di Kupang. Dengan suasana tahun yang baru ini mungkin berkat melimpah buat kita semua. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, ini terima kasih Om Dita. Opa Lius kasih mati suara. Opa Lius kasihan Opa Lius sekunya-kunya dari tadi. Habis ibarat Opa sekunya-kunya. Ini kayaknya kue ketiga Opa. Opa lapar kok Opa. Opa ini siapa le Opa yang Opa mau kasih tugas atau Opa yang sampaikan ini penutup? Cukup. Nah sudah Opa, silakan Opa. Luar biasa. Terima kasih buat semua. Cukup. Selamat Natal tahun baru dari Selamat tahun baru Opa.
Dari ini, dari Lesiana. Sudah Opa? Sudah. Sudah. Nah, sudah. Maleni, Marisu Maleni, ada lagi kok Maleni perwakilan Denpasar atau apa yang lain? Baik. Baik kemarin sudah datang di rumah Bapak Noma nih. Aduh, baik. Masuk Maleni, silakan Maleni. Oke. Makasih semua yang Kak Otang, Ibu Pendeta Neti, Kak Peki, Kak Norman, semua opa oma kakak adik semua dari penjuru Sabang sampai Merauke. Akhirnya ketong bisa pokoknya juga air mata meleleh. Ada yang beta sonde belum pernah ketemu sama Ya. ternyata ini keluarga luar biasa ya. Di situasi yang luar biasa ini. Tapi seperti tadi Manet punya renung firman, ada kan hari depan penuh pengharapan. Jadi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, dan selamanya. Selamat tahun baru semuanya. Tahun baru juga Maleni. Nah sudah, Maleni terima kasih Maleni. Dari Maleni sudah, berarti beta suka habisan. Mau tunjuk siapa? Om Randy. Om Randy. Sumba. Ah betul. Aduh, bisa kena marah. Australia lagi. Kana. Om Kana ada kok? Tidur. Ayo Om Kana sana bisa. Sudah 3 di sana. Bapak Fanli silakan Bapak Fanli. Bapak Fanli. Mau sampaikan kok? Mampiga. Halo, Mau dengan Mampiga suara Mampiga. Ayo sampaikan sesuatu kok Mampiga. Selamat tahun baru begitu Mampiga. Mari Mampiga. Baru semua. Tahun baru juga. Saudara, puji Tuhan, tetap semua sehat. Terkhusus masih Tuhan lindungi dari corona. Kiranya Tuhan tetap melindungi ketong semua. Harapan ketong di Sumba, ketong bersaudara harus lebih saling mengasihi, saling mendoakan satu dengan yang lain, lebih dekat satu dengan yang lain, biarpun jauh tapi lebih sering berkabar. Itu harus di 2021 harus begitu Ya. Soalnya ada yang ketemu sampai kenal, ketemu anak sampai kenal. Puji Tuhan, semua sehat, semua kuat, pasti semakin sehat tahun 2021. Amin. Baru usul. Ya. Usul buat Bapak Mama, Bapak besar semua, karena ada begitu. Karena kalau tahun 2021 ibadat bulanannya tiap bulan betul begitu. Betul bersatu terus bersama-sama. Bulan yang diputar itu bersama-sama. Sini kata bisa ibadat keluarga itu sudah begitu. Makasih. Selamat tahun baru. Ya. Ya Bapak Maksi, itu kita nih eselon 3 itu tinggal ikut saya dari Opelius Dompo eselon. Gampang. Mari Mampiga, masih mau ngomong kok Mampiga? Ya. Kita mohon dari semua mama, saudara, kakak adik untuk beta, untuk kesehatan. Tuhan tetap menjamah dan memulihkan. Ya. Amin. Terima kasih juga buat dukungan doa dari semua. Kita percaya karena dukungan doa dari semua saudara, bapak mama, semua kakak adik, makanya beta juga tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan yang baik,
Amin. Mungkin pada kontrol-kontrol berikut bisa tetap diberkati dengan pemulihan, dengan semakin sehat, semakin kuat. Terima kasih. Ya, terima kasih Mampiga, terima kasih Bapak Maksi. Ini apa namanya, Opa Lius, Opa Wem, Opa Simon ada kok. Mari mau sampaikan, ini penutup sudah, supaya mau istirahat, ada yang mau apa ibadat besok pagi, silakan. Opa Lius ada kok? Opa Lius masih ada kok? Atau Opa Lius masih makan kok, Opa? Bang. Ya, iya Bapak PA, iya Bapak PA. Dari Natal itu Bapak Wem suara betul belum dengar. Jadi iya betul. Pesan dari Bapak Wem dari Natal sampai tahun baru. Betul. Ini malam Bapak Wem bagian sudah. Iya. Karena memang dari Natal Bapak Wem sudah suara. Iya. Iya. Mohon Bapak Wem pesan. Iya. Opa, mari Opa Wem sudah. Opa, mari silakan Opa sampaikan sesuatu buat kita, Opa. Opa Puswara. Opa kayaknya ada masih did not connect to audio. Opa, kita sudah dapat dengar Opa Puswara kok. Kita belum dengar. Ya, coba Opa. Ya. Sudah, Opa, sudah pendengar. Dari Seruni 8. Ya, puji Tuhan kotong bisa sama-sama mengakhiri tahun 2020 dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, kotong berdoa kasih Tuhan yang sama akan kotong alami di tahun 2021. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati kotong semua. Amin. Amin. Terima kasih Oma, terima kasih Opa. Ini masih ada kok. Yang lain silakan. Mewakili Oipura ini Iwu. Bapak Iwu. Nama? Iya, Bapak Iwu. Iwu mewakili Oipura. Yang belum dengar kemarin di Opa Timor. Shalom. Shalom. Lagi nih. Berkat Yesus Kristus yang luar biasa. Suara kayaknya kasih mati salah satu kok. Ada Dana bersuara di situ kok. Kasih mati kok. Atau yang lain. Yang Kitong Eselon 2 merasakan akibat daripada apa yang sudah ditanamkan oleh Eselon 1. Luar biasa. Dan mewakili Oipura, beta mengucapkan selamat tahun baru, memasuki tahun baru. Biarlah kita hidup lebih dekat lagi dengan Roh Kudus, sehingga kita boleh merasakan seperti sekarang ini. Dan semuanya pasti akan terpenuhi. Kesehatan, berkat, semuanya pasti melimpah. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Amin. Luar biasa, Bapak Ibu. Sama. Iya. Sama. Iya, Bapak ya. Mewakili Kampung Baru Atambua, Mame. Ya. Mewakili Kampung Baru Atambua, Rame. Bapak ya. Bapak ya Rame masih ada kok? Ada. Mari Bapak ya. Bapak ya Rame. Bapak ya, Bapak ya pakai nama apa Bapak ya? Beta mau ganti dia pun spotlight di sini, beta susah. Bapak ya pakai nama apa Bapak ya? Bapak ya ada kok? Sudah suruh down rupanya, ganti dengan Nak Usah. Ya, Bapak Ngau. Mewakili Penkase Oleta dan lain-lain. Bapak Ngau. Bapak Ngau masih ada kok? Ya. Bapak Ngau. Halo. Ya, siap. Silakan Bapak Ngau.
Beres. Ya, puji Tuhan. Kita semua ini malam kumpul lagi. Kiranya di tahun yang baru, keluarga kita semua selalu diberkati Tuhan. Selalu sehat, dan semua tantangan yang dihadapi bisa ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Salam untuk Bapak Mama, Opa-opa eselon 1, eselon 2, anak-anak semua. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Nau. Terima kasih. Giliran Mengi mewakili Om Lape. Ya, Bapak Mengi. Ada Bapak Mengi. Bapak Ope. Ya, Bapak Mengi. Mari coba Bapak Mengi. Ya, baik. Terima kasih. Shalom. Halo. Pilih keluarga Menobire. Kita ucapkan selamat tahun baru. Kiranya di tahun yang baru 2021 dong lebih semangat lagi, ya, lebih dekat dengan Tuhan sehingga apa yang kita buat berkenan di hadapan Tuhan. Itu saja. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Itu Noni ada semula mau produk apa tuh Noni rambut ada muncul sepotong anak di rambut keriting sedikit tuh Bapak Mengi. Ya, mau makan. Kasihan. Nah, Ya, makasih. Aduh, kasihan Noni makan jam ini 11 malam. Makan kedua kok makan ketiga Bapak Mengi. Makan kedua kok makan ketiga. Nah, terima kasih banyak Bapak Mengi. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Mbak Bea Roni, masih ada kok Mbak Bea? Silakan Mbak Bea. Cari satu mewakili eselon 3. Halo, mewakili eselon 3 siapa ya? Ada Apin. Ada Apin. Apin mana Apin? Apin ada. Ada Apin. Ya, Apin mewakili eselon 3. Ya. Ke Norman itu. Puput aja deh. Puput. Apin ada Puput. Suara nih. Norman tuh. Ini Puput mana? aja deh. Puput masih ada ke sana nih. Oh, ini Pondok kayaknya Kopi. ada Pondok makan. Kopi baru hadir. Pondok Kopi baru hadir. Pondok Kopi. Oh, dari tadi Mama Gela. Mama Ge. Sepulang. Oh, Apin sepulang. Papa Michael. Mama Ge, mari Mama Ge. Mama Ge di jalan kok. Ini ketua. Mama Ge, kemana Mama Ge? Ada keluar kok? Bapak Luji itu. Mama Ge, suara sudah dapat dengar. Mama Ge, suara. Kita sudah dapat dengar. Audionya Mama Ge. Aduh, Mama Ge, ada Oma begitu sudah dapat dengar. Mama Ge, kita sudah dapat dengar. Wah, ada Bung Mika. Halo Bung Mika. Mana Kakak Gibi? Kakak Gibi situ. Saya nggak bisa dengar suaranya. Om Michael yang belum ada, Om Michael. Tapi suaranya nggak muncul. Nah, Mama Ge. Mama Ge, ini suaranya di unmute dulu Mama Ge. Oh, Mama Ge sudah hilang. Wah, mana Mama Ge malah live. Di situ ada Bapak El. Sampaikan ke Bapak El. Boleh juga. Bapak Luji itu. Nah, Bapak Luji kok. Ya, kita Bapak Luji terakhir kok. Veki dulu deh. Ada Bapak Veki, betul. Ada Veki dulu yang punya zomba gimana, masa nggak lupa nih. Ya, Bapak Veki. Nanti dia ditodong terus. Veki mewakili potong, betul Sonde? Maju sih. Atau bagaimana? Yang baru. Maju sih. Nah, Mama Ge.
Mama Ge. Ya, Mama Ge. Udah. Sudah kedengaran. Selamat Natal, tahun baru. Selamat Natal, tahun baru. Opa Wem. Opa Esa, Kakak Leni. Bapak El sudah. Oma Nela. Opa semua. Apa Luci ya? Absen. Ada 25 orang di sini, Mama Ge absen satu-satu sudah, Mama Ge. Kami di rumah mertua. Oh, oke. Mana Mama Ge? Sudah. Oi, Bapak El selipat kain, Bapak El. Kan Oma. Ya, Mama Umi. Apa Maleni, nanti boleh share videonya tadi boleh ya? Ya, Maleni. Oke. Thank you, makasih yo. Itu harus saya izin Maleni. Silakan. Izin Maleni. Kang Norman, silakan. Boleh, sangat boleh. Video yang tadi. Ya, Maleni sudah. Kalau Maleni silakan Maleni. Kalau Sandi kita Sudah, kalau sudah semua kesini 11:30 pasti yang eselon 1 atas 5 watt kan. Jadi next time kita ketemu lagi di udara, di radio, bukan di radio, di udara ya. Terima kasih semuanya. Selamat menyongsong tahun baru, selamat tahun baru. Tuhan Yesus berkati. Silakan open mic. Mau screenshot. Oke. Open kamera. Kak Intan. Happy New Year. Mari silakan dinyalakan videonya untuk mau di screenshot. Bapak Mama semua dinyalakan videonya. Baru semuanya. Yang dinyalakan videonya. Nyalakan videonya. Mau di screenshot. Dadah Kak Umi. Sonakan Sonakan deh ini dong ada foto satu-satu. Iya. Begitu Johanna. Maleni ini apa? Arahkan Maleni. Ini oke. Orang-orang dong banyak-banyak. Oke, siap semua ya. Nyalakan suara ya. Oke. Kali ini bilang cheese saja. Sandi usah bilang Bali lagi deh. 1, 2, 3 bilang cheese ya. 1, 2, 3. Ya bentar, ketong pindah ke kamera kedua. Sebentar. Mama Ge. Oke, satu kali lagi ya. Lagi Terakhir satu kali lagi. Sudah semua. Ini tinggal sedikit loh orangnya ini. Bentar. Ini 18. Iya. Sudah ya. 1. Norman ini kasih Kak Ega sampai kelihatan anak-anak mana? Oh, dong supi lari masuk di dalam. Dong kita Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Thank you. Bye semuanya. Bye. Happy New Year. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Semuanya. Selamat berkati. Opa John, diem aja Opa. Bless all. Baru semuanya. Lili Bapak. Ya ampun KL su. Ini Kakak. Oke. Bye-bye semua. Kita matikan BTS semua di meeting ya. Dah Obe. Dadah semua. Oi, reok. Reok buka baju lagi.
Mage sinyal internet parah. Kapan sini? Matikan semua. Dadah. Bye bye. Bye bye. Terima kasih. Bye bye.